Tahu nggak guys, kalau masih banyak yang beranggapan bahwa suhu dan kalor adalah dua hal yang sama. Namun, apakah betul kedua hal itu adalah hal yang sama? Daripada kebingungan, yuk kita bahas sama-sama. Pernah nggak sih pas demam, ibu kalian naruh tangannya di kening kalian untuk mengecek apakah suhu tubuh kita panas atau dingin? Nah, dari sana dapat kita simpulkan bahwa suhu adalah ukuran seberapa panas atau dinginnya suatu benda. Bisa nggak ya tangan jadi pengukur suhu yang handal, tapi emangnya akurat? Untuk membuktikannya, yuk kita eksperimen. Sediakan 3 ember berisi air es, air biasa, dan air hangat. Pertama, masukkan tangan kiri kalian ke dalam air es dan tangan kanan kalian ke dalam air hangat secara bersamaan. Tunggu beberapa saat dan rasakan perbedaan suhu di antara keduanya. Lalu, tarik tangan kalian keluar. Selanjutnya, masukkan lagi tangan kalian ke dalam air biasa secara bersamaan. Lalu, rasakan suhu dari air biasa. Apakah kedua tangan kalian merasakan suhu yang sama? Dari hasil eksperimen, bisa kita simpulkan bahwa indera perasa tidak bisa menjadi pengukur suhu yang handal, sehingga disebut ukuran suhu yang kualitatif. Jadi, suhu seharusnya diukur secara kuantitatif dengan menggunakan alat ukur yang kita sebut dengan termometer. Siapa nih yang suka bikin kopi? Kerasa nggak sih pas ngaduk kopi yang panas, sendok yang kita pakai untuk mengaduk juga ikut terasa panas? Kira-kira kok bisa ya? Itu karena suhu sendok lebih rendah daripada suhu air kopi, yang mengakibatkan energi panas dari air kopi berpindah ke sendok. Jadi, apa sih sebenarnya kalor itu? Nah, kalor merupakan suatu kuantitas atau jumlah energi panas, baik yang diserap oleh suatu benda maupun yang dilepaskan oleh suatu benda. Kalau suhu tadi diukur menggunakan termometer, nah kalor ini dapat diukur menggunakan alat bernama kalorimeter. Pengaruh kalor terhadap suatu benda. Es batu yang semula bersuhu -10 derajat Celcius, apabila diberi kalor maka suhunya naik menjadi 0 derajat Celcius. Nah, dari sana es yang semula berwujud padat akan berubah wujud menjadi cair. Dapat dilihat bahwa kalor menyebabkan kenaikan suhu dan perubahan wujud. Terus, gimana hubungan kalor dengan perubahan suhu benda ya? Yuk eksperimen lagi. Ambil 2 buah panci. Pada keadaan pertama, isi panci pertama dengan segelas air dan panci kedua dengan 2 gelas air. Dengan api yang sama, manakah yang lebih dulu mendidih? Pada keadaan 2, isi kedua panci dengan 1 gelas air, namun panci pertama dengan api kecil sedangkan panci kedua dengan api yang besar. Manakah yang lebih dulu mendidih? Pada keadaan ketiga, isilah panci pertama dengan air sedangkan panci kedua dengan minyak. Dengan api yang sama, manakah yang lebih dulu mendidih? Nah, dari eksperimen yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yang mempengaruhi kalor ada 3, yaitu massa benda, kenaikan suhu benda, dan kalor jenis zat. Dari sini, dapat kita tulis rumus untuk menghitung kenaikan suhu dapat dicari menggunakan massa benda dikali kalor jenis zat dikali perubahan suhu benda. Kenapa saat di dekat api unggun badan kita terasa hangat? Ini terjadi karena kalor berpindah ya teman-teman. Nah, kalor berpindah melalui 3 cara. Yuk kita bahas satu-satu.
Yang pertama, perpindahan kalor secara konduksi, yaitu perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan partikel, contohnya yaitu kembang api. Perpindahan kalor yang kedua, yaitu konveksi, perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya atau partikel ikut berpindah, contohnya saat air mendidih, gelembung-gelembung udara ikut naik ke atas. Yang ketiga yaitu radiasi, adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Contohnya adalah cahaya matahari yang sampai ke bumi sehingga kita dapat merasakan panasnya matahari saat siang hari. Perpindahan kalor ini sesuai dengan asas Planck yang berbunyi, pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepaskan zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Dari pernyataan tersebut, maka jumlah kalor yang dilepaskan oleh zat sama dengan jumlah kalor yang diterima oleh suatu zat. Jadi gimana? Dari pembahasan tadi udah tahu kan bahwa suhu dan kalor adalah dua hal yang berbeda, di mana suhu adalah ukuran seberapa panas atau dinginnya suatu benda, sedangkan kalor adalah jumlah energi panas baik yang diserap maupun yang dilepaskan oleh suatu benda. Nah, udah selesai nih pembahasan kita. Yuk kenalan dulu sama yang bikin videonya. Dengan memahami fisika, kita tidak hanya memahami tentang alam semesta, tapi juga memperkuat kemampuan kita untuk menciptakan perubahan. Bergabunglah bersama kami dalam menjelajahi fisika dan temukan potensi yang ada di dalam diri kamu.